Lanjutkan sedikit ya. Nah, jika sebelumnya kita sudah membahas tentang proposisi majemuk yang implikasi. Nah, ternyata itu terdapat varian atau bentuk-bentuk implikasi lain yang berkaitan dengan bentuk implikasi P maka Q. Nah, variasi-variasi bentuk implikasi ini itulah yang nantinya kita sebut sebagai converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, berikut Ibu berikan definisi dari converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, masih di sini sama, diberikan dua buah proposisi. Nah, di mana proposisi yang diberikan itu adalah proposisi P dan Q. Nah, jika diketahui implikasinya itu adalah P maka Q, maka berarti di sini converse itu didefinisikan dengan Q maka P. Nah, berarti di sini kita lihat justru dibalik ya. Konklusinya kalau yang ini kan konklusinya itu adalah Q. Kalau di sini justru dia yang konklusinya itu adalah P. Dia dibalik, itu bedanya kalau converse. Nah, antecedennya justru P. Kalau yang di pertama, yang di kedua justru Q. Intinya dibalik kalau converse. Nah, kemudian untuk inverse. Nah, inverse itu didefinisikan sebagai negasi P maka negasi Q. Jadi di sini konklusinya itu negasi Q. Dan antecedennya itu adalah negasi P. Nah, kemudian untuk kontraposisi itu didefinisikan dengan negasi Q maka negasi P. Konklusinya adalah negasi P dan antecedennya adalah negasi Q. Nah, bagaimana kalau kita coba nyatakan sebagai dalam bentuk tabel? Bagaimana sih nilai kebenaran dari converse, inverse, dan kontraposisi ini? Jadi kelihatannya kalau tadi implikasi P maka Q berarti kalau ditanya converse-nya berarti menjadi Q maka P. Kalau ditanya inverse-nya berarti menjadi negasi P maka negasi Q. Kalau ditanya kontraposisinya berarti menjadi negasi Q maka negasi P. Nah, di sini kita buat dalam bentuk tabel kebenaran. Nah, kita mempunyai ada dua buah proposisi, yaitu P dan Q. Berarti akan ada 4 kombinasi nilai kebenaran ya, di mana yaitu benar-benar salah-salah dan di sini benar salah benar salah. Nah, negasi P-nya berarti adalah salah-salah benar-benar dan negasi Q-nya itu adalah salah benar salah benar. Nah, kita ingat implikasi itu akan bernilai salah jika antecedennya itu bernilai benar tetapi konklusinya itu bernilai salah. Nah, kita lihat di sini Q-nya yang bernilai salah itu adalah di sini, yang konklusinya bernilai salah. Berarti ini bernilai salah. Selain itu dia bernilai benar. Nah, selanjutnya untuk implikasi. Kalau implikasi kan sudah kita bahas ya. Sekarang converse. Nah, converse itu kebalikan dari implikasi. Justru dia Q maka P. Di mana antecedennya itu adalah Q dan konklusinya itu adalah P. Nah, kita lihat di sini. Kita ingat kalau implikasi itu bernilai salah jika konklusinya yang bernilai salah ya. Nah, kita lihat di sini Q-nya itu adalah benar, P-nya benar, berarti di sini benar. Nah, di sini Q-nya bernilai salah, P-nya bernilai benar. Ingat P di sini sebagai konklusi. Nah, karena konklusinya benar, berarti masih benar di sini. Selanjutnya Q maka P ya, berarti P-nya yang sebagai konklusi. Q-nya sebagai antecedennya benar, konklusinya salah. Nah, berarti nilai kebenarannya adalah salah. Salah-salah berarti nilai kebenarannya adalah benar. Nah, berarti nilai kebenaran untuk converse itu adalah benar-benar salah benar.
Nah, selanjutnya untuk inverse. Kalau inverse berarti negasi P, maka negasi Q. Di mana antecedennya itu adalah negasi P dan konklusinya itu adalah negasi Q. Kita lihat di sini untuk yang bernilai salah itu konklusinya ada dua, yaitu ini dengan ini. Tetapi di sini untuk yang ini salah, antecedennya juga salah. Berarti di sini nilainya adalah benar. Konklusinya salah, tetapi antecedennya benar, berarti nilainya adalah salah. Selain itu dia bernilai benar. Nah, selanjutnya kontraposisi. Kontraposisi kebalikan dari inverse ya, negasi Q maka negasi P. Negasi Q-nya yang ini, negasi P-nya yang ini. Nah, yang sebagai konklusi itu adalah negasi P. Kita lihat untuk negasi P yang bernilai salah itu di sini. Nah, tetapi kita lihat yang antecedennya yang bernilai benar itu adalah di sini. Berarti yang nilainya salah itu adalah ini. Selain itu dia bernilai benar. Nah, sekarang kita lihat urutan kebenarannya. Urutan kebenaran implikasi yaitu benar, salah, benar, benar. Nah, urutan kebenaran kontraposisi yaitu benar, salah, benar, benar. Oh, ternyata identik sama. Nah, dengan demikian berarti kita dapat mengatakan bahwa implikasi jika P maka Q itu ekuivalen atau tadi kita simbolkan seperti ini ya, ekuivalen secara logika dengan negasi Q maka negasi P, kontraposisi. Oh, berarti implikasi itu ekuivalen secara logika dengan kontraposisi. Nah, adakah yang ekuivalen lagi selain implikasi dengan kontraposisi? Yang nilai kebenarannya itu sama, urutan nilai kebenarannya sama? Kalau kalian lihat dari tabel. Converse dan inverse, Bu. Converse. Ya, betul. Converse dan inverse. Nah, berarti kalian bisa menyimpulkan ada dua kesimpulan ya. Yang kesimpulan pertama ini, kesimpulan kedua ini. Oh, converse yaitu Q maka P ternyata juga ekuivalen dengan inverse yaitu negasi P maka negasi Q. Seperti itu. Ada dua kesimpulannya dari sini. Ya, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Ya, betul Gilang. Dengan uraian converse dan inverse. Tapi bukan koncer ya Gilang. Gilang dan koncer dan inverse ya Gilang. Oke, bisa Ibu lanjutkan kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaannya. Nah, kita coba untuk membahas contoh. Nah, di sini Ibu berikan tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari kalimat berikut. Ingat tadi kalau implikasi itu P maka Q, berarti converse itu adalah Q maka P, kemudian inverse itu tadi adalah negasi P maka negasi Q, dan kontraposisi tadi adalah negasi Q maka negasi P. Nah, untuk kalimat pertama kita disuruh untuk mencari converse, inverse, dan kontraposisinya. Kalimat yang pertama itu adalah dikatakan jika dia bersalah maka ia dimasukkan ke dalam penjara. Baik, di sini mana yang sebagai antecedent dan mana yang sebagai konklusi?
Atau premisnya yang mana dulu? Jika dia bersalah, Bu. Iya, dia bersalah sebagai Miss. apa? Anteseden ya. Oke, premis satunya ya. Nah, kemudian untuk konklusinya yang mana? Masuk ke dalam penjara. Ya, ia dimasukkan ke dalam penjara. Ini sebagai Q ya. Nah, kita akan mencari converse-nya dulu. Suara Ibu putus-putus ya, kedengaran atau bagaimana? Kedengaran jelas, Bu. Kedengaran jelas ya? Baik. Nah, untuk converse-nya tadi kan itu adalah Q, jika Q maka P. Berarti converse dari kalimat ini itu adalah jika ia dimasukkan ke dalam penjara, maka dia bersalah. Nah, sekarang inverse-nya. Inverse-nya tadi adalah negasi P, maka negasi Q ya. Berarti negasi dari P berarti jika dia tidak bersalah, maka ia tidak dimasukkan ke dalam penjara. Oke, sekarang kontraposisi. Kontraposisi tadi adalah negasi Q, maka negasi P ya. Berarti di sini Q-nya tadi adalah ini, berarti jika ia tidak dimasukkan ke dalam penjara, maka dia tidak bersalah. Nah, seperti itu contohnya ya. Contoh dari converse, inverse, dan kontraposisi dari kalimat jika dia bersalah, maka ia dimasukkan ke dalam penjara. Oke. Bagaimana? Apa bisa dimengerti? Oke, siapa yang mau mencoba untuk kalimat kedua? Untuk converse, inverse, dan kontraposisinya. Ada yang mau mencoba? Jika ia rajin belajar, maka karena negasi P, jadi jika ia tidak rajin belajar, maka negasi Q-nya Cahaya tidak lulus ujian. Ya, oke, betul. Itu untuk inverse-nya. Nah, kalau kontraposisinya, kira-kira bagaimana itu? Urai. Q-nya, jika Cahaya tidak lulus ujian, maka ia tidak rajin belajar. Oke, ya. Terima kasih, Bu. Ya, betul jawaban dari Urai dan Erik juga benar ya. Oke, kita berikan applause online untuk si Urai Deanti. Applause online. Oke. Nah, masih ada 2 contoh lagi di sini. Kira-kira Ibu tanyakan secara langsung saja. Ibu pilih orang aja ya. Nah, yang pertama Ibu pilih itu adalah Vigo. Nah, Vigo, kira-kira untuk kalimat yang C, yang mana sebagai
anteseden dan yang mana sebagai konklusi. Ingat itu beberapa bentuk dari implikasi udah pernah Ibu bahas? Permisi Bu, jawab. Ya, Proposisinya perlu ada angin. Terus kalau konklusinya layang-layang dapat terbang Bu. oke, betul Vigo. Ya. Jadi perlu ada anginnya sebagai P ya, anteseden, dan layang-layang dapat terbang itu sebagai konklusi. Betul. Ya, jawaban dari Vigo benar. Berarti kalau begitu untuk Melia Susanti, kira-kira bentuk kontraposisinya bagaimana ya dari kalimat yang C? Proposisi majemuk yang C kira-kira bagaimana bentuk kontraposisinya? Melia Susanti? Wah, sepertinya Melia Susantinya lagi ini ya. Atau Nurul mau membantu? Bagaimana bentuk kontraposisi dari perlu ada angin agar layang-layang dapat terbang? Tadi jawaban dari Vigo sudah benar. Yang sebagai antecedennya adalah ada angin, yang sebagai konklusinya itu adalah layang-layang dapat terbang. Bagaimana Nurul Cinta? Maaf Bu, bisa diulangi agak putus-putus. Ya, tadi kan Vigo, jawaban Vigo tadi kan sudah benar ya, Nurul ya. Yaitu yang sebagai antecedent adalah ada angin. Yang sebagai konklusi tadi adalah layang-layang dapat terbang. Nah, kira-kira bentuk kontraposisinya itu bagaimana? Nah, jika tidak ada angin, maka layang-layang tidak dapat terbang. Jika Tidak ada angin, maka layang-layang tidak dapat terbang. kalau bentuk kontraposisi tadi bentuknya bagaimana ya? Itu ya Nurul ya. Kontraposisi yang ini kan harusnya negasi Q maka negasi P ya. Tadi kan P-nya adalah perlu ada angin, Q-nya adalah layang-layang dapat terbang. Oke, bagaimana Nurul? Atau ada yang mau mencoba membantu? Mungkin Gilang. Oh Gilang dari tadi namanya dipanggil Ibu ya. Karena matanya sudah 5 watt itu Gilang. Makanya Ibu panggil terus. Jika layang-layang tidak dapat terbang, maka tidak ada angin. Ya benar, jawaban dari Sheila dengan Siti Aulia ya. Baik. Oke. Jawabannya sudah benar, seperti itu ya. Nurul ya. Baik. Ini waktunya masih ada 2 menit. Nah, masih ada 2 menit untuk yang D. Kira-kira yang mana sebagai antecedent dan yang mana sebagai konklusi? Ibu pilih salah satu. Ada yang sudah menjawab? Oh, kontraposisi. Oke.
Oke. Betul. Oke, Melia. Ibu pilih ya. Nah, sepertinya Andre Hartoyo baru berpikir sangat keras, jadi Ibu pilih Andre. Kira-kira yang mana sebagai konklusi, mana sebagai antecedennya? Andre. Antecedennya cukup hari hujan, Bu. Suara Andre kecil ya? Mungkin bisa lewat ini, Andre. Ya, nggak apa-apa, Andre. Coba lewat ini. Kira-kira yang mana sebagai antecedent, yang mana sebagai konklusi, Andre. Enaknya minumnya kilangnya. Oke, kita lihat jawaban dari hari hujan premis, hari ini dingin konklusi. Hari hujan premis, hari dingin konklusi. Itu ya jawaban dari Andre. Ada pendapat lain? Oh, pendapat lain pasti dibalik ini. Oke. Ini. Nah, kalau dari sini. Ingat ini cukup. Oh, Ibu yang terbalik ya. Berarti jawaban dari si ini benar ya? Oke. Bagaimana? Ada pendapat lain dari Andre? Kalau dari catatan yang lalu? Perlu ada angin agar layang-layang dapat terbang. Oh iya ya, Ibu keliru berarti tadi ya, sorry ya. P cukup untuk Q, Bu. Ya betul. Ya harusnya berarti yang ini sebagai P dan ini sebagai Q ya. Berarti yang ini Ibu keliru tadi ya. Tigo ya, berarti ini harusnya Q, yang ini P ya, Tigo ya. Perlu ada angin, ya kan? Jadi ini syarat perlu. Berarti ini sebagai konklusi, yang ini sebagai premis. Kalau ini berarti jawaban Andre benar. Yang ini jawaban Vigo, tadi agak keliru ya.
Hari hujan Q, hari dingin P. Tidak. Oke. Jawaban ini yang benar ya, Deva ya. Jawaban dari Andre dengan Niko ya. Jadi yang benar tadi harusnya hari hujan yang P, hari ini dingin yang Q. Yang ini tadi kita terbalik ya. Memang perlu hati-hati di sini, perlu dengan cukup. Baik, karena waktunya juga sudah lewat ya, sudah lewat 4 menit, berarti untuk kontraposisi converse dengan inverse, ini Ibu rasa sudah cukup, berarti untuk pertemuan yang akan datang, mungkin karena seharusnya kita sudah masuk ke dalam teori bilangan bulat, nanti akan Ibu bantu dengan menggunakan video pembelajaran. Jadi minggu depan kita sudah masuk ke dalam teori bilangan bulat ya, karena kan seharusnya sesuai dengan pembagian materi yang Ibu sampaikan di pertemuan awal, kita di minggu kedua harusnya sudah di teori bilangan bulat. Nah, hanya saja karena memang materinya agak banyak, berarti untuk materi ini nanti akan Ibu bahas di video pembelajarannya, nanti akan Ibu bagikan melalui e-learning. Jadi Ibu masih ada utang hukum logika dengan yang ini. Nanti akan Ibu bahas di situ ya. Baik. Untuk materi hari ini Ibu rasa sudah cukup. Ibu mohon maaf karena tadi ada sedikit kendala terkait dengan sinyal. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin kita bahas terlebih dahulu terkait materi tadi? Untuk hari ini tidak ada ini ya, tidak ada tugas. Sepertinya si Gilang sudah senyum lebar itu karena tidak ada tugas. Dan Agus juga tuh. Nah, dengan Maya juga sama ya. Ternyata banyak yang senyum. Oke. Ya, kalau tidak ada yang mau dibahas terkait dengan bahasan kita hari ini, Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat diterima dengan baik. Sukses buat kalian semua dan jaga kesehatan. Ibu akhiri, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Wisnu.